nggak tahu kenapa itu kalau ngongkon, kalau nyuruh itu matanya melotot-melotot gini kayak mau mencelat gitu. Dan saya itu takut setengah karo melilik-melilik gitu loh. Terus apa itu ngomongnya itu juga rada-rada kenceng gitu.我应该是我没有看，我也没看，大概差不多吧。你说你那个单子不见了吗？ Weh, merucut. Nyebut gaya-yaan saja. Wah. Assalamualaikum semuanya. Kembali bersama Dian di Taiwan. Saya sudah selesai masak, sekarang mau isah-isah. Saya itu kalau isah-isah biasanya tak kerekkan atau tak belakangan gitu loh, dikerjain belakangan. Soalnya masakan itu kalau menurut saya itu harus matang duluan. Soalnya karena si Mbah itu biasanya itu suka manggil-manggil teman-teman, suka wis pokoknya ya penting nggak penting pokoknya butuhnya nyeluk ya nyeluk gitu. Jadi saya itu selalu terbiasa mematangkan masakan dulu, karena kalau sewaktu-waktu si Mbah manggil itu makanannya sudah matang, ada yang bisa dimakan. Kalau isah-isah atau piring-piring kotor atau abrakan yang kotor itu bisa belakangan, yang penting masakannya matang duluan. Jadi bisa ditandangi sewaktu-waktu, yang penting semuanya itu perutnya kenyang dulu. Kalau saya itu seperti itu. Karena ya gini, ngomong si Mbah itu kadang-kadang bad mood, kadang-kadang good mood gitu, ndak mesti. Kalau pas bad mood itu wes nggak bisa diengko disek kalau manggil itu, kayak beberapa hari terakhir ini kayak gitu. Nggak tahu kenapa itu kalau ngongkon, kalau nyuruh itu matanya melotot-melotot gini kayak mau mencelat gitu. Dan saya itu takut setengah karo melilik-melilik gitu loh. Terus apa itu ngomongnya itu juga rada-rada kenceng gitu.
Jadi saya rasa takut, makanya kalau dipanggil itu ndang moro gitu. Jadi tak matangkan masakannya dulu, isah-isahnya belakangan. Sejak penggeledahan kemarin itu loh, sejak pemanggilan Pak D yang terakhir kemarin itu, Simbah itu nggak tahu kenapa kok sensi banget sama aku. Jadi itu setiap kali nyuruh apa-apa itu selalu sama mendelik-mendelik gitu loh matanya teman-teman. Terus kemudian itu beliau ngomongnya itu juga sambil bentak-bentak. Jadi kan biasanya kalau nyuruh apa gitu kan ngomongnya pelan. Nggak tahu sekarang itu sambil bentak-bentak gitu, sambil matanya itu melotot-melotot gitu kan. Aku kan jadi takut yo. Itu sudah berlangsung dari pokoknya dari nganu pas Pak D terakhir datang kemarin tuh. Jadi aku sekarang tuh nggak berani ngajak bercanda, itu nggak berani wes. Jadi wes pamone seumpamane disuruh ngambil apa ya tak ambilin, ya udah terus langsung wes diem. Pokoknya kita tuh lebih banyak diamnya. Jadi aku kita satru, nggak tahu kenapa, padahal aku yura nyapu-nyapu. Jadi sejak pulang libur kemarin tuh sampai sekarang itu saya disatru teman-teman. Pehjan ngopeni bayi tua ini seperti ini. Nanti kalau dituruti emosi ya emosi semua, tapi lah dituruti ya kadang kalau ya gemes. Hari ini aku masak tahu sama daging babi cincang lagi ya. Soalnya mereka tuh demen banget. Pokoknya seminggu itu jatahnya 2-3 kali masak seperti itu. Saya masak sampai blenger, yang makan nggak blenger-blenger. Bang sampah, tapi hujan, becek, tidak ada ojek. Hujan, becek, tidak ada ojek, dan Simbah di rumah jam semene teman-teman, hujan malam-malam mandi. Engko lek meriang fasau kan mau aku sing salah ke. Jan. Nunggu nih mbahnya mandi teman-teman, nggak boleh masuk situ, saya suruh nunggu di luar kali kalau butuh apa-apa itu gampang manggilnya. Sekarang itu jam 8 loh, jam 8 kelihatan toh, jam 8. Kalau masih muda sih nggak apa-apa mandi jam segini ya, tapi kalau untuk seusia Simbah itu sebenarnya nggak recommended. Aku sudah ngomong besok saja mandinya, sekarang di lap badan aja. Takutnya itu kalau flu di negara subtropis itu sama flu di negara kita itu nggak sama. Flu di sini itu ya berbahaya kayak gitu loh. Terus mbahnya itu tak omongi, tak suruh lap badan saja, mandinya besok siang, nggak gugu, nggak manut, sakarepnya dewe. Ya sudah, saya nunggu di sini saja, dan mandinya itu pakai air dingin, nggak mau pakai tambahin air anget, tambah air panas itu nggak mau. Jan acara nih. Akong, ya不要加热水？要不要加热水？加不到热水，那洗一洗啊，不行啊！
什么不行？对呀、ya cukannya ini garapane mbahku lek diculkan sendiri. aduh, bengi-bengi harus nguras WC, nguras jeding. Nah kayak gini loh, mbahku lek dolanan banyu kalau kocah seperti ini. 13000啊，对，我还给你签4个月，对吧？应该是我没有看。我也没看，哎大概差不多吧。李兄，你那个单子不见了吗？在，你不是要叫我签吗？对，还是要签一下好了。因为我刚刚那个月就2万005。搬宠库了哈，就搬宠库了。你说这您留的，哦，这没关系，这是您对您自己的，是。那你不签那个？ Agent datang ngambil ARC sama paspor. Sekarang sudah hampir jam 11, ini barusan agentku pulang. Hampir jam 11, jam 11 kurang 5 yo. Ini barusan agentku pulang. Jadi malam-malam ujuk-ujuk juwedus agentku ki, nggak tahu kenapa kaget aku. Tiba-tiba kini saya barusan nyuci kamar mandi, kan kamar mandinya baru buat Simbah mandi tuh yo. Jadi tak kuras, setelah selesai nguras kamar mandi saya ke kamarnya Simbah, ngurusin Simbah, ya ngurus sembarang dingahnya itu, ya beberkan perlak, minum obat lah, sembarang lah, pokoknya macam-macam gitu. Sudah selesai aku ngurus Simbah, aku balik kamar sini, terus ada orang yang mencet bel pintu, ya nggak tak buka. Wong aku nggak merasa punya tamu. Ya biasanya kan aku kalau ada yang mencet bel pintu itu biasanya aku pesan makanan di Uber Eats kayak gitu atau Food Panda kayak gitulah. Hari ini kan aku nggak pesan, jadi nggak merasa ada janji, yuk nggak tak buka. Dan Pak Bos juga diem aja. Pak Bos diem aja nggak turun. Biasanya kalau tamunya Pak Bos itu kan yang buka kan Pak Bos sendiri. Jadi di Taiwan itu kita itu dibiasakan ya, dari pertama datang di Taiwan kita nggak boleh buka pintu sembarangan, nggak boleh membiarkan orang asing masuk ke rumah sembarangan kayak gitu teman-teman. Jadi kalau misal ada orang yang mau datang tapi kalau kita nggak kenal, kita nggak boleh buka pintu. Jadi kita harus tanya majikan dulu. Kita kalau ada malam-malam gini utamanya kayak gitu ada orang yang mencet bel pintu, ya kalau kita nggak merasa punya janji atau punya tamu, janjian sama tamu atau janjian sama siapa gitu, ya nggak bakal dibuka. Wis pokoknya seperti itu di Taiwan. Jadi nggak bisa kayak di negara kita yang bisa mak bedunduk ujuk-ujuk teko gitu, nggak bisa. Jadi di sini itu kalau mau datang gitu, mau bertamu itu biasanya telepon dulu, nanti saya datang jam sekian kayak gitu. Nah ini Pak Bos diem aja. Jadi aku pikir ya yo wes ajar nih gitu, tak pikir sopo gitu. Ternyata itu tuh agent. Taunya itu setelah agentnya itu bengok-bengok dari luar manggil namanya Pak Bos, terus Pak Bos nyaut, terus akhirnya turun, dibuka kalah pintu. Tak pikir lah kenapa, batinku aku ya kaget yo, kan malam-malam ujuk-ujuk agent datang gitu. Batinku kan biasanya datangnya itu siang hari lah, ini tuh malam-malam datangnya ngapain, batinku ngapain kok tumben datang malam-malam gitu. Ya ternyata tibanya ngurus apa perpanjangan kontrakku kan. Sorenya itu aku sudah batin kok agentku belum datang ya, kok belum ngurus. Ini kan sudah hampir habis kontrakku yang pertama di sini, kok belum datang. Tak pikir biasanya kurang 1 bulan gitu baru datang ngurus. Ternyata sore dirasani benginya mak bedunduk teko. Jadi beliau itu jagongan sama Pak Bos di depan ngurus, ya nggak tahu apa yang diomong nih. Terus mbahku itu tiba-tiba manggil gitu. Mamangannya sorenya itu aku di Satru, setelah agent nih datang, mbahku ini malah apian nih, malah ngejak guyon-guyonan nih, malah omongnya itu kalem kayak gitu. Padahal sebelumnya itu kalau ngomong sama aku ki getak-getak sama sambil melotot-melotot gitu. Lah begitu agentku datang malah lemah lembut, lemah gemulai, malah ngajak guyonan lagi. Batinku mbahku gini ya iki. Ya terus kemudian setelah jagongan sama Pak Bos di luar, terus agent saya itu masuk ke dalam ngomong nyari aku ya, nyari saya ternyata itu minta paspor sama ARC. Kan kalau di sini itu
sebelum masa kontraknya habis kan ARC itu KTP ya untuk untuk warga negara asing di Taiwan itu pakainya KTP-nya namanya ARC. Nah, itu harus diperpanjang sebelum kontrakku di sini habis. Kalau kelewat kontrak habis belum diperpanjang itu sudah jadi ilegal teman-teman, kayak overstayer gitu loh. Apa ya toh ngelek ngarani sing batas masa tinggalnya habis gitu loh. Pokoknya kan jadi ilegal itu. Jadi harus diperpanjang sebelum kontraknya habis. masa berlakunya ARC itu juga manut sama kontraknya. Jadi misal kontraknya tanggal 1 bulan 1 tahun 2023 gitu ya, itu ARC-nya habisnya ya tanggal 1 bulan 1 2023. Jadi ARC itu harus diperpanjang setiap 3 tahun sekali. Nah, tadi aku juga dimintai uang 3.000 lah, duitku ini sudah tak kirimkan semua kemarin loh. Lalu dimintai ini, kamu punya uang 3.000 enggak punya, uangku sudah tak kirimkan semua. Ya sudah, lain kali saja kalau saya datang ke sini tak mintain, berarti aku harus siap sedia 3.000 nih. Ini 3.000 itu untuk perpanjangan ARC selama 3 tahun ya. 3.000 NT itu sekitar 1,5 juta. Nah, setiap tahunnya itu bayarnya 1.000. Jadi kalau 3 tahun kan 3.000 kayak gitu. Untuk perpanjangan kontrak memang harus bayar ARC sebesar 3.000 dan itu ditanggung masing-masing kita. Nah, kemudian aku juga tanda tangan terus cap jempol. Di sini kan tanda tangan cap jempol kayak gini tuh. Nah, kayak gini cap jempol. Tapi ini sudah merah-merahnya sudah habis, tadi tak gosok sama sabun, langsung tak gosok. Soalnya kalau tidak langsung digosok ya kayak gitu. Ini tadi tuh aku wis ngomong ngecuepret ngalor ngidul ngitan ngulon ya teman-teman, wis panjang kali lebar. Ternyata apa, mic-nya belum tak empakkan. Jadi aku yang ngomong, walaupun ngomong wis ngecepret ngalor ngidul sampai muntok lambe saya ya tidak guna, tidak ada suaranya di sini. Karena ya lali ngempakkan apa itu mic-nya ini. Ini mic-nya ini sudah tampakkan, tapi yang tak copkan di HP itu belum tampakkan ya, sama saja berdoa gitu. Tadi akhirnya tidak ada suaranya, akhirnya membaleni. Kalau sudah membaleni seperti ini tuh saya rodok bingung. Arep ngomong apa iki glagepan, tak mikir dhisik. Beda kalau pas pertama kali tag langsung ngomong tek itu lancar jaya terkendali. Tapi kalau sudah kedua kali, ketiga kali gitu wis bingung. Aku mau arep ngomong apa kayak gitu. Jan danglingan saya itu. Wis pokoknya hari ini tuh ujuk-ujuk malam-malam agenku datang, biasanya siang-siang tuh datangi. Ini hari ini tuh malam. Terus jagungan lama sama Pak Bos. Kalau saya jagungan sama saya cuman minta ARC sama paspor itu. Di sini tuh paspornya TKI di Taiwan itu rata-rata yang pegang itu majikannya ya. Kalau di sini saya pegang sendiri. Jadi kemarin itu pas perpanjangan paspor juga aku yang ngurus sendiri. Karena kalau diuruskan agent bayarnya 3.500. 3.500 NT itu sekitar 1.750.000. Nah, kalau saya berangkat sendiri itu cuman bayar 800 sama tetek bengeknya jadinya 1.000 NT. 1.000 NT itu 500.000. Jadi kan saya hemat 2.500 NT. Lumayan kan 2.500 NT kena di jajan gitu. Mesti diomongin boros lah piye lah timbang ditengene aja nih mending tinggi jajan ya toh. Wes teman-teman, sekarang aku mau mandi. Ini tadi aku sudah selesai ngasih minum obat tidur sama si Mbah, sudah ngasih popok, wes sak popoki juga. Terus sekarang aku mau mandi. Jadinya aku rasa mandi wes ayu. Nggak ada yang memuji, dipuji sendiri-sendiri. Gak bisa, harus mandi. Ini tadi aku ngempakkan AC. Soalnya di kamarnya Simba AC-nya dipaten-pateni gitu, dan malam itu kepanasan gak bisa tidur. Jadi AC-nya sekarang tampakkan di kamarku. Kalau kan itu di dinding atas itu kan nganu toh, antara kamarku sama kamar Simba itu cuman disekat lemari gitu kan. Lemarinya atasnya lemari itu kan growong. Nah, kalau diempakkan yang di sini AC-nya diempakkan, berarti di kamarnya Simba itu kesabapan gitu loh teman-teman. Ya panggah kroso adem. Kalau gitu kan mbahnya kan enggak kepanasan, saya juga enggak kepanasan. Kalau yang diempakkan di kamarnya Simba, nanti Simbahnya kerasa kademen, terus kemudian dipateni, kita berdua kobong kepanasan, koyo diungkep gitu. Ya sudah teman-teman, sampai di sini dulu ya video kita kali ini. Terima kasih sudah menemani saya hari ini. Semoga saya besok tidak disatru lagi sama Simbah ya. Doakan ya. Sampai ketemu di vlog selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.